Halo, perkenalkan nama lengkap saya Gregorius Agung Werudemu, NIM 2025 110013, dosen pengampu Agustinus Pascalino Dadi, mata kuliah Hukum Tata Negara, Prodi Ilmu Hukum dan Sosial Humaniora, kampus Universitas Flores. Kali ini saya akan menganalisis 4 masalah hukum di Indonesia berdasarkan materi hukum tata negara tentang keuangan negara. Poin yang akan dibahas: 1. Korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara. 2. Penyelewengan dana pendidikan. 3. Kerugian keuangan negara dalam BUMN. 4. Ketidakjelasan penentuan kerugian keuangan negara. Sebelum kita mengenal lebih jauh, kita perlu tahu latar belakangnya. Dalam hukum tata negara, keuangan negara merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan hukum dan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip negara hukum dan tata pemerintahan yang baik masih menghadapi banyak tantangan. Pengelolaan keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pada pasal 23 sampai dengan pasal 23G yang mengatur APBN pajak Bank Indonesia serta kedudukan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Poin yang pertama, korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara. Permasalahan yang akan saya angkat kali ini, korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara, ialah program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Resmi dimulai pada 6 Januari 2025 sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto dengan anggaran 71 triliun yang dikelola Badan Gizi Nasional atau BGN. Dalam pelaksanaannya muncul sejumlah permasalahan seperti makanan basi dan tidak layak konsumsi, dugaan markup harga dalam pengadaan bahan makanan, dan ketidakjelasan mekanisme pengawasan penggunaan anggaran. Sedangkan seperti yang kita tahu, analisis saya, pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa APBN dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat. Program MBG menggunakan dana APBN dalam skala sangat besar melalui lembaga baru yang mekanisme pengawasannya belum mapan. Ini menciptakan risiko konstitusional anggaran yang diamankan untuk kemakmuran rakyat, potensi bocor sebelum sampai ke tangan rakyat. Pasal 23E Undang-Undang 1945 menegaskan BPK wajib memeriksa pengelola keuangan negara termasuk program MBG dan hasilnya disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Pendapat saya, program MBG secara filosofis konstitusional sangat mulia. Ia adalah wujud nyata negara hadir untuk memenuhi hak atas pangan sebagaimana amanat pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945. Namun, niat baik tanpa sistem pengawasan yang kuat adalah celah korupsi yang menunggu dimanfaatkan. Lembaga baru dengan anggaran raksasa tanpa rekam jejak audit adalah kombinasi paling berbahaya dalam pengelolaan keuangan negara. Gagasan saya mewajibkan BGN menerapkan sistem terbuka untuk seluruh pengadaan bahan MBG yang dapat dipantau publik secara real time. BPK melakukan audit khusus spesial audit terhadap MBG setiap triwulan, bukan hanya audit tahunan. Yang ketiga, membuka kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan KPK untuk laporan penyimpangan MBG di tingkat daerah. Yang kedua, penyelewengan dana pendidikan. Kasus yang akan saya angkat kali ini adalah mantan Kepala SMA Negeri 9 Medan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Belawan atas dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS tahun anggaran 2022-23. Dana BOS yang dikelola sekolah mencapai sekitar 3,59 miliar dengan dugaan kerugian negara sebesar 772,7 juta. Penyimpangan diduga terjadi karena penggunaan dana BOS tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan yang berlaku, sehingga kerugian keuangan negara tersangka dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Telah dan pendapat. Berdasarkan pasal 23 ayat 1 dan pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, keuangan negara harus dikelola secara
transparan, dan sebagian anggaran wajib dialokasikan untuk pendidikan. Dugaan penyalahgunaan dana BOS dalam kasus ini menunjukkan pelanggaran prinsip akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara serta berpotensi melanggar UU Tipikor karena merugikan keuangan negara. Hal ini tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga menyingkirkan terhadap mandat konstitusi untuk menjamin hak pendidikan warga negara. Gagasan saya memperkuat pengawasan penggunaan dana BOS melalui audit rutin oleh BPK dan Inspektorat Daerah, mewajibkan sekolah mempublikasikan laporan penggunaan dana BOS secara terbuka kepada masyarakat dan komite sekolah. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan aplikasi Arkas agar seluruh transaksi dana BOS tercatat secara digital dan mudah diawasi. Yang keempat, memberikan sanksi tegas kepada pelaku penyalahgunaan dana BOS. Pembahasan yang ketiga, kerugian keuangan negara pada BUMN. Kasus korupsi tata niaga timah melibatkan aktivis pertambangan ilegal wilayah izin usaha pertambangan UIP PT Timah Tbk pada periode 2015 sampai dengan 2022. Praktik ini dilakukan melalui kerjasama pihak swasta dan oknum perusahaan yang mengatur produksi dan distribusi timah secara tidak sah, termasuk penggunaan perusahaan boneka yang menyalahgunakan dan korporator sosial atau CSR. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 271 triliun yang tidak hanya berasal dari kerugian ekonomi akibat praktik ilegal, tetapi juga termasuk kerugian lingkungan, biaya pemulihan ekosistem akibat kerusakan tambang. Berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, bumi, air, dan kekuasaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kasus ini, pengelola sumber daya timah justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok sehingga bertentangan dengan mandat konstitusi tersebut. Telah ada pendapat Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang No 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang menimbulkan kerugian negara berupa tindak pidana korupsi. Banyak pihak yang terlibat menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan pengadilan negara dalam sektor strategis yang seharusnya dijalankan secara akuntabel sesuai prinsip good governance. Gagasan 1. Memperketat pengawasan izin usaha pembangunan atau UIP oleh pemerintah pusat, meningkatkan transportasi dan digitalisasi tata niaga komoditas tambang. Yang ketiga, audit menyeluruh oleh BPK dan pengawasan aktif KPK serta sektor pertambangan. Yang keempat, penegasan hukum tegas terhadap pelaku illegal mining dan korupsi corporation. Yang keempat, ketidakjelasan penentuan kerugian keuangan negara. Masih ditemukan penyalahgunaan dan dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas APBN masyarakat. Kualitas pendidikan masyarakat. Dana yang berasal dari APBN maupun APBD tidak seluruhnya sampai kepada tujuan yang semestinya. Undang-Undang Dasar 1945 mengamalkan bahwa negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, anggaran pendidikan yang bersumber dari keuangan negara harus digunakan sesuai dengan tujuan konstitusi. Penyimpangan dana pendidikan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Telaah dan pendapat. Diperlukan kepastian mekanisme perhitungan kerugian negara agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum. Gagasan memperjelas regulasi mengenai penghitungan kerugian negara. Yang kedua, memperkuat koordinasi antara BPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Yang ketiga, meningkatkan profesionalitas auditor negara. Kesimpulannya, keuangan negara merupakan aspek penting dalam hukum tata negara karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Masalah korupsi, anggaran penyalahgunaan dana pendidikan, kerugian pada BUMN, dan ketidakjelasan ketentuan negara menunjukkan bahwa pengelola keuangan negara di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan transportasi, serta penegakan hukum negara dapat berjalan sesuai amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan prinsip negara hukum. Sekian tugas saya. Terima kasih.